anak-anaknya Gus Dur nggak bikin dinasti ya karena dulu bapaknya nggak ini aja nggak lama berkuasanya. Kalau bapaknya lama berkuasanya mungkin akan bikin dinasti. Orang-orang ini yang lagi berebut kekuasaan itu bahkan nggak layak mendapatkan amarah kalian. Mbak Inayah kan tahu dengan kasat mata dan dari jarak yang dekat politik itu ternyata seperti itu. Menurut Mbak Inayah sampai dan menimbulkan trauma. Menimbulkan trauma ya. Trauma. Lama nggak itu? Oh sampai sekarang. Oh ya? Kalau buat saya nggak paham situasinya seperti apa. Padahal orang-orang yang ngomong ini mungkin adalah orang-orang yang digaslighting sama negara berkali-kali sehingga tetap memilih orang-orang atau politisi-politisi yang menggaslight mereka. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan sore ini bersyukur sekali kami bisa ngobrol bareng dengan sosok yang paling dicari oleh pasangan capres-cawapres untuk dijadikan jubir, tapi selalu menghindar. Tentu saja Mbak Inayah Wulandari Wahid. Hai warga Mojo. Semoga tidak terpojok dalam situasi yang serba susah. Mbak Inayah kalau ke Jogja ngapain aja? Ya makan. Itu wajib. Wajib. Saya tahu salah satu yang disukai. Apa? Sate Pak JJ. Kok tahu? Saya pernah berdampingan satu meja, sebelah meja, tapi nggak berani menyapa. Kenapa nggak berani menyapa? Starstruck. Alah. Sapalah. Iya, kalau aku tahu Anda tuh lagi Mas ngobrol. Putut, kan aku nanti pasti langsung bersikap humble. Kalau ada awak media, aku akan langsung bersikap humble. Lagi dikerubutin para santri gitu. Iya. Saya di meja sebelah, terus yang tahu justru pertama itu malah mertua saya karena menghadap ke sini, menghadap ke Mbak Inayah. Wah itu anaknya Gus Dur. Wah iya, saya. Nggak apa-apa kalau kayak gitu sapa aja. Iya kan, bener Pak JJ kan. Happy saya kalau disapa, apalagi kalau lagi makan gitu disapa saya seneng. Apalagi terus ditambah dengan dibayarin itu tambah senang saya. Selain Pak JJ mana Mbak? Selain Pak JJ yang saya seneng. Sebelahnya lagi. Apa yang itu? Ada entok selenget sama bakmi. Oh iya itu yang juga. Yang kerupuknya gratis tuh. Ya itu juga lumayan. Apa entok ya? Entok. Iya, rica-rica. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Ini kok jadi ngomongin makanan ya? Emang ini ya? Iya. Channelnya emang untuk ngomongin makanan. Sesekali ngomong makanan. Sama gudeg manggar. Oh gudeg manggar seneng ya? Di dekat tempatnya Pak Nasion. Itu juga senangnya juga gara-gara dibeliin Bu Ila, istrinya Pak Nasion toh. Wah enak ya. Terus ya udah. Enggak mungkin dibeliin Pak Nasion kan. Tapi tahu nggak kalau Bapak kesini yang disukain kuliner apa saja? Bapak? Almarhum ya? Bapak banyak. Kalau di sini pasti soto. Sotonya Pak Soleh ya? Mbak Soleh. Itu sejak muda beliau di situ. Iya. Menurut cerita Mas Hairul Salim. Iya. Pak Soleh. Kadang juga soto Kadipiro. Terus apa lagi ya? Kan Bapak karena susahnya itu Bapak karena banyak nggak bolehnya itu loh. Mbak, apa? Ada yang lucu nih. Fakultas Tempatku Filsafat UGM itu pernah mendatangkan Gus Dur. Tapi yang bukan saya, nanti ada versi saya sendiri nih. Terus ini waktu itu masih ada PPKH biyen jenenge gedungnya Purna Budaya. Dulu namanya Purna Budaya, sekarang udah dihancurin gedungnya. Fakultas Filsafat ini panitianya ada yang kakak kelas saya, ada yang adik kelas saya. Dikasih pesan. Kesenangan Gus Dur itu kacang hijau. Ini versi versi lah panitia dengar itu mempersiapkan kacang hijau. Kita ini kan harusnya ya berpikir kan mungkin minuman kacang hijau. Enggak, dibawain kacang hijau. Neng buri panggung ini, Gus Dur bukan ngetuk kacang hijau mentah.
Ini pancinya mana ya? Leren godok. Tapi kalau saya pribadi mendatangkan Gus Dur sebagai ketua panitia itu sangat dramatis. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah pertama kali Gus Dur setelah dilengserkan mau keluar kalau ke pesantren mungkin enggak ya, mungkin di publik ya. Dan langsung dengan almarhum Pramoedya Anantatur. Jadi saya ketua panitianya. Dengan almarhum pembicaranya dengan almarhum Pak Mansur Fakih dan ada seorang feminis dari UI itu Bu siapa ya? Adalah itu satu pembicara lagi. Nah itu agak dramatis. Ini ada ceritanya dengan iparnya jenengan. Kok ipar? Iya bener ya. Suaminya Mbak Yeni. Iya ipar. Ipar ya. Itu kan adik kelas saya. Nah suatu malam, ini malam besok mau pelaksanaan acara nih. Setelah rapat dari kantor, kita datang untuk melihat venue. Kami didatangin preman. Serius. Saya datang kebetulan dengan Dohir atau Faris. Dia kan memang ya nggak ada takutnya ya soalnya. Di meja saya itu diletakkan ini pistol. Sebelum Faris jadi menantunya Gus Dur. Jauh ya. Jadi punya sejarahnya di situ mungkin. Jadi ada preman 3 orang lah sudah meninggal. Preman besar di Jogja. Saya tahu tapi dia tentu nggak tahu saya. Ini ketua panitianya siapa? Bilang saya ketua panitia. Kebetulan memang saya lagi ada di situ. Udah. Saya duduk di kursi, dia duduk di meja terus ngeluarin pistol. Ya udah terus. Ya kan saya nggak tahu apa maksudnya ya. Karena kan Gus Dur waktu itu kan kan presiden keempat. Kan nggak ada masalah kan. Bicara dimanapun nggak ada masalah. Pramudia sudah reformasi juga nggak ada masalah. Jadi saya nggak ngerti juga kenapa saya harus dibegitukan gitu. Terus ya gimana Mas? Ya pokoknya masih pakai bahasa Orba. Ya kalau nggak bisa kita bina ya kita binasakan. Awas. Bahasanya. Iya. Tapi kan saya nggak ngerti konteksnya apa. Mau melarang kah? Iya. Atau mau apa? Mau ngapain? Begitu kan? Nggak nanya, itu biar apa Pak? Gitu. Ya mungkin cywar ya atau apa gitu ya. Saya nggak tahu lah. Karena mungkin kondisi waktu itu masih agak-agak panas gitu. Itu terus Dohir bising saya. Ayo kita. 2 musuh 3 masih menang ini. Nah iya. Ya, ini saya yang enggak. Ya enggak lah. Jadi wah itu ini salah satu memori yang dan pesertanya luar biasa. Itu kenangan saya yang. Itu berarti tahun berapa ya? 2000 kalau enggak 2003. Oh 2003, berarti benar-benar baru turun ya? Baru turun. Baru diturunin maksudnya? Baru diturunin. Ya itu dua kenangan kacang hijau sama pistol. Nah ini tadi ini pembukaannya terlalu panjang nggak apa-apa panjang ya pembukaannya ya. Iya. Mau NU ya. Nah, kalau pembukaannya coba. Mbak Inaya, kenapa di antara nama-nama putri Gus Dur yang unik sendiri? Hah? Apanya? Yang lain kan agak susah-susah. Namanya? Mbak Alisa, Koratun, Munawaro. Munawaro nama nenekku. Mbak Yeni, Zanuba, Mbak Anita, Hayatun Nufus, ya. Itu udah pas giliran aku udah kehabisan kreativitas. Bapak ibuku udah mampus aku nggak nemu yang aneh-aneh lagi. Kok Wulandari? Walaupun Wulandari itu bagi orang Jawa itu nama yang baik. Dan itu juga aneh kan, kenapa saya dikasih nama Wulandari? Wong saya lahirnya tengah hari bolong kok. Oh itu ini keinginan aneh. Kan? Hah? Keinginan tidak harus pas bulan purnama.
Jadi keinginannya supaya keindahannya seperti bulan purnama. Ya hanya ya begitu memang. Wulandari itu kan jadi bulan bulat kayak dadari. bulan, iya. Bener-bener bundar gitu. Kalau kata orang Jawa Timur bundar saya gitu. Ya itu. Enggak pernah nanya kenapa paling mudah. Dulu itu namanya ada enggak, tapi kalau nama saya dulu benci banget nama Wulandari, nggak tahu kenapa karena ya, itu agak terlalu apa. Iya mungkin ya. Bukan seperti para terah kiai besar gitu ya. Ya dan nggak kayak teman-temanku kan ya kan, karena gini aku tuh kan Jaksel by born by ini kan, pokoknya the original gitu lah, pokoknya lahir Jaksel, hidup di Jaksel gitu. Terus teman-temanku tuh kan namanya yang kayak gitu-gitu kan, yang wah kayak anak gitu ya. Siska, terus Tania, siapa Renata gitu-gitu. Evi gitu namanya. Terus aku Wulandari gak main gitu. Zaman itu tuh ngerasa gimana gitu. Terus temanku tuh kakakku tuh suka Mbak Anita tuh sama teman-temannya suka nggodain. Wul gitu. Jadi saya paling sebel gitu kan. Gitu. Jadi ya udahlah. Jadi saya sebel nama itu. Tapi kalau Inaya itu saya nggak tahu ini benar apa enggak. Alkisah itu ini kakak saya tuh Anita tuh paling seneng nggodain. Dulu ada satu kiai namanya Mbah Muslim Imam Puro. Mbah Muslim ini agak apa ya? Mungkin kalau orang zaman sekarang tuh benar-benar kayak ajaib gitu. Kayak nggak connect gitu sama orang biasa gitu. Tiba-tiba suka datang sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada. Ciganjur. Waktu rumah mungkin belum di Ciganjur pun sudah begitu. Nanti tiba-tiba datang nongol gitu, terus suka ajaib penyataannya. Jadi kayak misalnya ngetok pintu, terus kita buka pintu, terus bapak ada, tidak ada, mboten wonten mbah. Oh, tapi kalau duit wonten. Kulo diparingi duit gitu, tiba-tiba gitu, terus nanti tiba-tiba hilang ya kayak gitu gitulah. Nah terus Alkisah katanya itu Mbah Muslim inilah yang dulu kasih nama Inayatullah gitu, hanya dipendekin jadi Inayah gitu katanya. Tapi saya sebetulnya tahu. Inayah atau Inayah? Inayah. Pakai H ya? Pakai H. Kalau sekarang hanya hilang itu, cerita nggak ya? Cerita nggak ya? Itu ada satu teman yang di sini. Di Jogja menghitung nama saya, terus dia bilang ini hanya perlu dihapus gitu. Oh, saya tahu itu. Yang Anda ikut berarti ini yang nulis nama baru itu ya? Oh iya. Ikut klub itu ya? Oh, enggak klub. Cuma hanya mengubah nama aja. Iya, dia ngitungin aja gitu. Iya. Tapi gitu ya. tapi memang berubah banget sih. Berarti sebaiknya ini kalau di mojok nanti ditulisnya Inayah atau Inaya? Sakarepes. Berarti udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Nah, Mbak Nay. Asal jangan ditulis Inayatullah. Itu sudah trademarknya Mbah Muslim. Nanti didatengin Mbah Muslim. Sejak kapan Anda memutuskan untuk beraktivitas di kesenian? Loh, sejak dulu. Lah iya, sejak dulu. Apa ininya, momentumnya? Nggak ada momentumnya. Saya memang suka acting dari dulu. Terus SMA ikut nggak klub sih ya, tapi kita sering bikin pementasan, drama gitu. Awalnya sih drama gitu ya. Saya sama sahabat saya waktu SMA itu hobinya nonton, sama guru bahasa Indonesia itu sering nonton teater gitu. Jadi memang sudah dari dulu bercita-cita pengen jadi pemain teater. Terus memutuskan bilang sama ibu setelah lulus SMA, Bu, aku mau sekolahnya di IKJ aja teater. Wah, di IKJ ada di apa gue? Gitu. Ya berarti pemain teater lah, logikanya di mana mau ikut teater? Masa jadi insinyur? Jadi insinyur nggak mungkin gitu. Ya udah, tapi karena nggak dikasih, akhirnya komprominya adalah masuk sastra Indonesia di UI. Oh bukan, Anda bukan sastra Cina ya? Itu Mbak Anita. Oh Mbak Anita ya. Itu untuk melengkapi fiturnya dia. Maka dia mengambil sastra Cina gitu. Nah itu. Oh sastra Indonesia. Saya sastra Indonesia. Karena di situ ada teater dan kebetulan saya juga ditunjuk jadi ketua teaternya di sana gitu. Jadi disitulah teater saya tersalurkan. Baru setelah kuliah ya sampai sekarang. Jadi lepasan gitu. Mainnya sih lepasan, nggak tergabung dengan
setelah kuliah nggak tergabung dengan kelompok manapun, tapi ya ayo aja kalau diajak main teater. Berarti sebutannya itu sekarang artis lah ya? Aktris lebih tepatnya. Lebih tepatnya ya, aktris ya? Ya, oke. Gitu. Artis itu. Dan itu udah follower berapa terus jadi artis gitu kan. Bukan dikit terus jadi artis, ya nggak gitu kan kalau aku. Kan sering main sama Pak Butet, pokoknya panggung-panggung di teater ya? Ya, salah satunya. Apa ya? Kan kalau dulu teater itu lama prosesnya kan, saat di universitas mungkin kan ngalamin itu, mau pementasan. Sekarang kan durasi latihannya kan pendek-pendek gitu ya. 2 hari. Kamu nenek Mas Agus Nur sing sutradara. Iya, pertama kali ikut, 2 hari. Jadi minimal itu kan 2 bulan. Iya, proses reading, proses penokohannya itu masukinnya gimana ke dalam diri kita, gitu-gitu segala macam. Belum latihan, blockingan, terus ini tiba-tiba di bypass menjadi 2 hari gitu. Itu emang luar biasa sih prosesnya, tapi ya benar-benar belajar banget. Belajar gimana, terus kemudian kita nggak tahu dan nggak ada dialog yang ini ya, kalau di Indonesia kita itu nggak ada dialog yang benar-benar bentuknya dialog. Itu enggak. Jadi pokoknya ini ngomong ini gitu. Iya. Nanti putut EA. Hanya treatment gitu aja ya? Iya, jadi putut EA titik 2 akan membicarakan apa gitu. Terus Inaya akan nyautin tentang apa gitu. Oh gitu ya? Jadi pantesan saya nggak tahu. Cak Lontong bisa hampir sejam sendiri ya kalau sama Akbar ya? Jadi saya nggak tahu, misalnya gini, saya lawannya Mas Putut. Aku nggak tahu Mas Putut bakal ngomong apa sampai pementasan. Sampai di atas panggung. Ya udah kan gitu doang. Oh ya, Putut akan bicara tentang apa gitu. Inaya akan nyauti apa, udah gitu doang. Jadi ini yang dilatih itu blocking, terus ya itu tadi itu. Oh nanti akan ngomong gini, wah aku nyautnya gini. Tapi itu hanya pointers gitu. Jadi pada hari H itu kita benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu Cak Lontong akan ngomong apa. Terus Mas Akbar akan nyautin gimana. Ya jadi kadang-kadang itu juga sambil terkaget-kaget gitu di atas panggung. Tapi saya nonton lucu banget tuh. Yang di Jogja, yang pas apa itu? Itu kan sempat pentas yang di Jogja itu. Iya. Yang Anda komentar, tuwek nggo teken ngomongnya paling sidik, bayarannya paling akeh. Iya. Iya. Nah, itu kan di situ saya sempat waktu adegan ceritanya kan Pak Butet menjadi orang yang bijaksana, terus saya bilang kan, wah ini tanda orang bijaksana itu. Kelihatan dari wajahnya yang sebentar lagi akan bertemu Tuhan itu. Itu kan Pak Butet nggak tahu saya akan ngomong gitu. Jadi habis itu kata-kata balasan masuk itu benar-benar saking Pak Butet udah nggak tahu mesti ngomong apa. Itu respon original itu. Gitu. Tapi itu memang profesi yang ingin Anda tekuni memang sampai sekarang. Aktris. Iya. Iya, saya terutama dunia teater ya. Saya menyukai semua detailnya, saya menyukai semua hal yang saya lakukan pada saat pementasan gitu. Termasuk nunggu di pinggir panggung sambil kedinginan gitu ya. Termasuk terkaget-kaget karena suatu hari saya ikut musikal, katanya nanti ceritanya saya itu tetangga saya pengembala kambing, tapi saya nggak bayangin begitu di atas panggung ternyata kambingnya beneran dan dia di atas panggung. Jadi tiba-tiba harus ada adegan impromptu nyapu di atas panggung. Itu ya hal-hal kayak gitu, dan itu ya menarik gitu. Dan Anda berani sampai pada monolog ya? Itu kan setahu saya ya pementasan teater paling susah kan? Ya. Karena harus mengandalkan diri sendiri. Iya. Nah, keaktrisan itu tertuju di panggung saja atau pengen menjadi aktris di atau drama 24 jam dalam hidup. Kayaknya hidupku penuh dengan drama. 24 jam drama queen. Atau aktor di layar lebar gitu. Nggak tertarik. TV udah pernah ya. Ya, kalau itu ya. Dan itu itu benar-benar series kayaknya pernah ya. Iya itu dulu di Oke Jack ya, di TV gitu kan. Terus kemudian itu pertama kalinya di TV, dan
Wah, itu sungguh alam yang berbeda. Challenging banget ya. Nunggunya pagi, take-nya bisa malam ya. Iya, dan untuk ya itu challenging, tapi ya saya belajar banyak juga dan itu membantu sebagai seorang aktor ya. Karena kan beda dengan panggung di mana ketika kita sudah jadi tokoh, sudah dia bablas, saya jadi tokoh sampai akhir gitu. Masuk baru mengembalikan diri menjadi Inayah lagi gitu. Kalau di TV kan enggak. Cut, jadi Inayah lagi. Apa namanya, action ini lagi, dan itu kan bisa cepet ya. Jadi mau nggak mau kita harus shifting cepet sekali gitu. Dan itu juga challenging. Kalau layar lebar ya paling teman-teman yang bikin indie gitu. Sama ini belum dapat panggilan yang pernah mendapatkan panggilan tapi ya jadwalnya nggak cocok yang kayak gitu-gitu. Tapi ya. Nah, selain aktivitas sebagai aktris, kegiatan sosial tentu ya. Kegiatan sosial, ini agak membingungkan ini tema ini. Gimana? Ya, kan sempat aktif di Greenpeace kalau nggak salah ya. Oh iya, itu dianggap kegiatan sosial ya? Ya apa ya, istilahnya iya, aktivisme ya. Iya, masih sih, masih di Greenpeace. Masih ngeritik-kritik pemerintah. Gitu. Itu kayaknya akan terus ya dilakukan. Nah, tapi dari sisi keluarga sendiri, terutama ibu gitu ya, dengan pilihan hidup Mbak Nay gitu, gimana? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ibu tuh malah kayak misalnya saya di Greenpeace nggak pulang gitu ya, atau di ya aktivisme itu ya, misalnya kayak di Gus Dur itu kan kami juga gitulah. Jadi kadang-kadang itu bingung antara memang aktivis itu memang panggilan kah atau memang yang jelas dia bukan profesi ya kalau karena itu udah mumet, udah capek terus nggak dibayar gitu ya. Betul. Terus dituduhnya pertama kali gitu ya. Jadi belum apa-apa udah dituduh duluan gitu. Tapi yang paling yang paling kalau aktivisme itu atau sebenarnya saya menjadi aktivis itu karena kepepet gitu, karena ya bapak udah nggak ada. Kalau udah bapak aja. Gitu. Saya balik rebahan di rumah nggak bisa enggak. Tapi ya memang banyak kemudian terus misalnya teman-teman dulu dari kelompok minoritas setelah bapak meninggal itu mereka datang kan, kemudian nanya, ya sambat sih lebih tepatnya ya, bukan nanya, sambat kayak terus sekarang yang menemani kami siapa, yang akan bela kami siapa gitu, yang akan melindungi siapa. Jadi ya itu yang hanya jadi PR besar bagi kami, dan kemudian hanya jadi cikal bakal terus kami memutuskan untuk ini kita perlu bikin sesuatu untuk nusin bapak gitu ya. Maka hanya terus bikin jaringan Gus Durian itu. Jaringan Gus Durian itu. Jadi lebih banyak berarti Mbak Nay ini bersama Mbak Alisa ya? Iya, di Gus Durian. Kalau Mbak Yeni kan di White Foundation ya? Iya, dan apalagi Mbak Yeni ini kan sekarang banyak banget luar negeri ya gitu, diplomasi luar negeri. Jadi lebih banyak keluar gitu sekarang, jarang ketemu. Berarti ketemu sama 4 bersaudara ini jarang dari dulu gitu. Nah sekarang makin jarang lagi. Ya? Gitu. Jadi, kalau saya nonton beberapa wawancara dengan Anda termasuk juga jarang dulu ketemu dengan Gus Dur ya? Oh iyalah, Gus Dur itu jarang. Wah kalau Bang Thoyib aja sih 3 kali lebaran itu belum ada apa-apanya lah dibanding Gus Dur gitu. Gus Dur itu benar-benar kalau bisa nggak pulang, ya nggak pulang aja seterusnya gitu, karena sibuk kemana-mana. Sampai pernah satu ketika itu ibu saya itu ngisi di satu tempat di Tegal kalau nggak salah gitu ya. Ngisi udah dari tempat ibu jadi narsum itu dan segala macam, cara amas segala macam, jalan tiba-tiba dari arah di tol itu, dari arah berlawanan itu ada mobilnya bapak. Loh, itu kok mobilnya bapak gitu. Jadi ternyata bapak itu juga jadi pengisi yang jaraknya mungkin nggak nyampe sekilo. Dan mereka sama-sama nggak tahu. Gitu. Terus dulu tuh bapak itu hobinya kabur gitu kan. Kadang-kadang karena ponakan saya itu anaknya, kan Mbak Lisa tinggal di sini kan. Kadang-kadang ponakan saya itu dekat banget loh rumahnya. Iya. Dari sini pulang itu tiba-tiba misalnya ponakan saya
di bandara terus ketemu kakeknya, Yangkung, terus kakeknya langsung panik, jangan bilang Yangti, jangan bilang Yangti, kalau Yangkung pergi gitu keluar kota gitu. Jadi ya akhirnya sekarang karena kami menuruni, ya gitulah susahnya terus jadi anaknya Gus Dur, warisannya PR. Kalau Jadi cara ada. mengekspresikan kasih sayang Gus Dur kepada anak bungsunya itu gimana? Sebenarnya anak bungsu kan paling disayang ya. Udah, saya itu udah nggak mengharapkan apapun. Pokoknya bukti otentik kalau saya anaknya Gus Dur itu ya akte kelahiran aja, udah itu aja saya pegang. Kalau berdasarkan tindakan, oh aku nih memang bapakmu, udah nggak usah nungguin itu kelamaan. Kalau ekspresi Anda kepada Gus Dur biasanya kan minta dimanja gitu ya. Kalau Saya ketemu. ada satu kejadian, jadi saya di challenge sama teman-teman saya ngomong I love you ke bapak saya. Jadi di truth or dare gitu, terus dia bilang I love you ke bapakmu. Terus satu hari bapak saya baru pulang gitu ya, terus bapak saya tuh nggak enak panas, Joko no fix in gitu, oh iya pak, gitu. Terus ambilin fix tak ini gitu, dah tak olesin di punggungnya, terus habis itu tiba-tiba saya bilang I love you pak gitu. Itu ibu saya lagi duduk lagi wiritan, hah gitu, terus bapak saya hah gitu, terus tiba-tiba kamar itu langsung sing awkward, terus saya langsung lari. Jadi nggak ada kesempatan untuk misalnya duduk di pangkuan bapak gitu. Ini Gus Dur itu benar-benar tipikal keluarga pesantren yang apa ya benar-benar kiai, dan ya itu kan beberapa kali di media kami cerita gitu ya tentang bagaimana Gus Dur memang nggak meletakkan keluarganya itu di prioritas itu. Iya gitu. tahu. Nah, Tapi kan sesekali pasti ketemu kan. Membuat jarak. Ya kalau ketemu ya ketemu. Ya sebulan sekali minimal pasti ketemu lah. Gitu. Justru ketika ketemu itu nggak bisa bermanja-manjaan ya. Ya bermanja-manjaan ya iya, tapi kan intensitasnya dan tentu bentuknya juga beda ya. Nggak kayak misalnya keluarga yang tiap hari ketemu gitu misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang ya ada banyak yang terpotong lah gitu istilahnya gitu. Nah, Anda mengalami masa menjadi ya Gus Dur kan presiden keempat. Anda menjadi anak seorang presiden. Itu apa perbedaan yang paling mencolok waktu itu? Perbedaan paling mencolok itu adalah selain pengawalan. Iya, benar. Itu yang paling ini ya. Yang perbedaan yang paling mencolok itu adalah hidup itu berubah total karena saya benar-benar kayak nggak punya hidup seperti dulu lagi gitu ya. Hidup benar-benar sebagai inayah dan menjadi inayah gitu. Di mana-mana diincar wartawan gitu. Iya, dan nggak hanya diincar wartawan, tapi semua tindakannya, semua sikapnya itu langsung dihakimi, langsung diliatin, langsung di ini, dan orang selalu punya sudah punya stigma tertentu gitu. Oh ini pasti begini, ini pasti begitu. Minimal infotainment itu pokoknya ya. Ya, nggak hanya infotainment ya, semuanya. Maksudnya saya publik sering aja juga nonton gitu. Dulu infotainment. Publik juga begitu. Jadi kayak misalnya gini, teman saya cerita gitu ya, saya sama dia naik angkot, saya turun duluan kan, seperti biasa saya turun duluan. Terus orang-orang di dalam angkot itu ngomong sama teman saya, itu anak kayak Gus Dur ya? Gitu. Iya pak. Gitu. Sombong ya? Gitu. Oh pusing gitu loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, pasti sombong ya, lo apa? Gitu, nah kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah publik pasti udah punya gambaran tertentu dan mereka meyakini gitu. Sering kali kemudian meyakini, dan itu sampai sekarang kan kayak Tapi gitu. sebenarnya Anda merasa Anda sombong nggak? Sombong dong, enggak lah. Nggak, cuman kan ya masa dengan orang nggak kenal kita harus langsung ngobrol. Maksudnya itu kan diangkut kan kita nggak kenal orang. Paling pun cuman senyum. Saya sampai ada satu momen di mana saya tuh kan lelah ya, kayak apalagi kakak saya nomor 3 ya, Anita itu, dia tuh kan paling nggak suka dengan hal kayak gitu. Bahkan sampai sekarang kan Sampai paling tidak terekspos kan. Iya. Nah itu Anita tuh paling sebel kalau pergi sama saya dan orang ngenalin saya.
Jadi akhirnya dulu itu pernah ada satu fase gitu ya, di mana Anita bilang namamu harus diganti. Jadi kalau orang nanya, oh itu Inaya ya, kita akan jawab bukan gitu. Akhirnya waktu itu pilihannya adalah Gimin. Nggak tahu kenapa dia milih Gimin. Jadi setiap kali ada orang nanya, itu Inaya ya, itu Inaya Wahid ya. Bukan, itu Gimin gitu. Terus orangnya tuh bingung, oh bukan ya gitu. Terus orang kebingungan sendiri gitu. Karena dia lelah gitu, dia kesel gitu. Dan saya bisa paham sih. Kalau saya sih ya santai aja, orang mau ngenalin sakarep, enggak juga ya sakarep, ya biasa aja. Nah, ketika Gus Dur dilengserkan itu kan Anda masih sangat muda, harusnya kan masih sangat emosional dan temperamental ya. Iya. Enggak apa-apa Mbak Disi. Iya. Nah, apa yang Anda rasakan dan ekspresikan waktu itu? Saya waktu Gus Dur kepilih, itu kan nggak mau tinggal di sana. Untuk waktu yang sangat lama saya nggak mau tinggal di istana. Alasan saya dulu itu supaya sekolah lebih dekat. Tapi sebenarnya aslinya itu karena saya nggak menginginkan ada di situ. Jadi saya waktu lagi ada di sekolah ketika pengumuman Gus Dur menjadi presiden itu saya lagi di sekolah. Terus kepala sekolah saya itu begitu. Itu guru-guru saya kumpul di ruang guru gitu ya. Mereka semua rame-rame nonton TV. Terus begitu diumumkan menang bapak saya jadi presiden, itu kepala sekolah saya bilang gini, ayo kita sujud syukur gitu, ayo kita ke masjid sekarang kita sujud syukur. Aku bilang, enggak Pak, saya mau pulang. Loh, kamu gimana sih kok kamu nggak ikut? Enggak Pak, karena saya nggak mensyukuri keadaan ini aku. Kenapa? Itu bener-bener nggak mensyukuri? Beneran. Kenapa? Karena saat banyak presiden kan. Punya bapak presiden loh. Saat itu saya itu termasuk di sekolah sering dibully. Dan saya merasa kayak nanti semua mata akan jadi semakin ke saya lagi gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah saya saat itu merasa bahwa kalau Soeharto bisa diturunkan dengan cara publik minta Soeharto turun gitu. Gimana kalau terjadi sama bapak saya? Gimana kalau bapak saya gagal? Gimana kalau bapak saya ternyata membuat kebijakan-kebijakan yang buruk misalnya? Apalagi gitu. Saat itu situasi masih sangat panas ya. Dan itu menakutkan, situasi yang itu kondisinya menakutkan buat saya. Dan apalagi saya itu kan umur saya masih berapa? 16, 15, 16 ya, 16. Belum 17 saat itu. Jadi apa ya? Maksudnya gini, hidup menjadi seorang anak umur 16 tahun itu udah cukup susah. Betul. Transisi. Ya kan? Hormon berubah, semuanya gitu. Terus tiba-tiba ada di posisi di mana jadi anak umur 16 tahun yang semua orang se-Indonesia tiba-tiba ngeliatin apapun yang kamu lakukan. Jadi itu tuh benar-benar situasi yang menakutkan banget buat saya. Gitu. Dan benar, waktu Bapak terus kemudian diturunkan itu pukulan, ya itu benar-benar situasi yang apa ya, buat saya nggak ya marah karena saya tahu ayah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan gitu. Tahu karena ini semua politik gitu. Yang lucu kan hari ini misalnya banyak banget yang kemudian menuduh bahwa anak-anaknya Gus Dur nggak bikin dinasti ya karena dulu bapaknya nggak ini aja nggak lama berkuasanya. Kalau bapaknya lama berkuasanya mungkin akan bikin dinasti. Tapi nggak pernah ngeh bahwa kalau lihat di sejarahnya gitu, Gus Dur saat itu sebenarnya bisa loh tetap ada di istana memaksa, karena Gus Dur saat itu tidak versus people. Tidak seperti Soeharto yang saya takutkan itu ya. Dia tidak versus people. Saat itu masyarakat gitu ya, yang mendukung Gus Dur itu banyak banget. Betul. Gus Dur itu sampai harus bilang bahwa udah pulang aja karena itu banyak banget pasukan yang datang dari mana-mana itu. Udah pulang aja daripada terjadi apapun gitu. Jadi maksudnya kalau Gus Dur mau meneruskan kekuasaannya itu gitu. Itu nggak sulit buat Gus Dur saat itu. Tapi kan kemudian Gus Dur memilih untuk turun itu loh. Iya. Itu yang
nggak dipahami publik gitu. Yang banyak publik, terutama hari ini orang-orang nggak paham gitu. Bahwa itu adalah pilihan. Sehingga penyataan, alah Gus Dur juga kalau misalnya kekuasaannya lama, ya mungkin bisa jadi. Tapi perlu diingat juga bahwa saat itu sebenarnya bisa aja Gus Dur memperpanjang kekuasaannya. Dan mungkin bisa jadi cuma jalannya nggak sama seperti yang sekarang ya. Dan akhirnya kan Gus Dur yang selalu bilang kemudian kekuasaan itu nggak layak dipertahankan mati-matian, apalagi kalau dengan setetes darah ya. Iya. Itu yang selalu beliau bilang. Kan habis itu Gus Dur keliling ke pesantren-pesantren untuk meredam emosi kan. Ya. Saya mengikuti fase itu. Gitu, untuk meredam masyarakat supaya nggak marah gitu. Menjelaskan bahwa kekuasaan itu ya kekuasaan, tidak perlu dibayar sampai terjadi pertumpahan darah gitu. Jadi pengorbanan Gus Dur bukan hanya sebatas beliau turun, tapi turun dari kepresidenan maksud saya, tapi juga rela bahkan menenangkan masanya untuk pergi ke Situbondo lah, ke Jombang lah, kemana-mana gitu. Ya karena ya Gus Dur itu kan orang kan sering kali, kalau saya tuh sering banget nanya gitu ke orang-orang kayak terutama ke generasi yang sekarang ya. Kalau buat kalian Gus Dur itu siapa? Sering kali dijawab dengan presiden. Tapi kan presiden itu cuman seberapa sih dari yang dari seorang Gus Dur gitu. Iya. Itu hanya momen-momen terakhir aja malah. Betul. Gitu. Dan sebentar malah gitu, karena ya kalau bahasanya Bapak ya namanya juga presiden, jadi presiden modal dengkul gitu kan, itu pun juga bukan dengkul sendiri. Amin Rais. Ya kan? Jadi ya nggak lama gitu. Nah jadi ya apa ya maksudku, buat saya ya seorang Gus Dur itu bahkan bukan yang bagian politiknya. Iya. Kan banyak orang sekarang menyebut beliau kan ya memang pasti disebut presiden keempat. Tapi ya nggak apa-apa, biar Ketoe punya profesi gitu. Iya. Karena kalau enggak tuh siapa? Ya kan? Bingung juga. Sekarang orang kan sering menyebut Bapak Bangsa. Sudah sebutannya kan sangat makomnya udah tinggi itu. Kayaknya nggak ada yang di atasnya Bapak Bangsa itu kan. Udah disejajarkan dengan Bung Karno gitu ya, Bung Hatta. Nah, Mbak Inayah kan tahu dengan kasat mata dan dari jarak yang dekat, politik itu ternyata seperti itu. Menurut Mbak Inayah sampai dan menimbulkan trauma. Menimbulkan trauma ya. Trauma. Lama nggak itu? Oh sampai sekarang. Oh ya? Kalau buat saya, iya, jelas. Saya nggak tahu lagi, saat itu saya nggak tahu lagi orang-orang yang saya anggap teman ternyata kemudian bisa menelikung gitu. Pun hari ini ya, ketika kita bicara soal kekuasaan gitu. Ini soal capres cawapres ini 3 ini. Ya, makanya itu yang gitu. saya mau tanyakan. Apakah hal yang terjadi pada Gus Dur sampai sekarang itu cara-cara kiat-kiat, manuver-manuver seperti yang dilakukan orang dan banyak elit politik, ya, bukan masyarakat ya ini ya, elit politik ya. Perlu saya garis bawahi ini. Karena tadi saya setuju, Gus Dur itu bukan musuhnya rakyat. Gus Dur itu tidak disukai elit politik. Ya, yang kepentingan mereka terganggu gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu masih terjadi di Indonesia sampai sekarang? Kok ketawa? Besok itu bulan depan tanggal 16 itu, tanggal 16 Desember itu kita mau mengadakan haulnya Gus Dur. Di Ciganjur. Di Ciganjur. Ya? Tema yang kita ambil itu adalah etika demokrasi dalam kepemimpinan Gus Dur. Dan kenapa kami mengambil tema itu? Karena sepertinya tema itu menjadi sangat urgent hari ini. Gitu, ketika kami melihat bahwa demokrasinya ini kok dikangkangi habis-habisan dan diacak-acak seenaknya gitu. Apakah orang-orang yang besok bertarung gitu ya, legal, melanggar peraturan? Mungkin enggak. Are they legal? They are legal. Ya, formal ya. Ya.
Is it ethical? No. Nah itu, gitu. Jadi orang itu saya nggak tahu ya apa masyarakat itu udah apa ya maksudnya ya. Saya gini, saya tuh saya tuh punya pengalaman ya bertahun-tahun itu punya pasangan berganti-ganti pasangannya, maksudnya pacarnya tuh ganti-ganti. Tapi semuanya toksik. Mereka toksik melakukan kekerasan dalam bentuknya masing-masing, beragam. Ada yang fisik, ada yang verbal gitu ya. Nah, itu pada saat saya selesai di hubungan yang terakhir saya udahlah dan berhasil keluar, itu pertanyaan saya pertama adalah waktu teman saya bilang, "Sekarang kamu bisa dapat hubungan yang sehat." Pertanyaan pertama saya adalah, hubungan sehat itu apa? Karena saya nggak tahu. Karena belum pernah mengalami itu. Karena belum pernah mengalami itu. Okay. Dan akhirnya betul. Setelah itu saya punya relationship lagi, ya toksik lagi. Karena nggak punya ukuran itu tadi. Dan saya nggak paham apakah mungkin publik itu juga banyak yang kayak gitu. Sudah kena gaslighting berkali-kali mungkin. Sehingga kadang-kadang ya ukurannya juga jadi distorted gitu. Jadi ya udahlah, sekarang apapun yang kita punya ini udah cukup baik kok gitu. Sementara sebenarnya menurutku kita bisa dapetin yang lebih baik gitu. Iya, paham. Di dalam demokrasi hari ini gitu. Karena belum pernah merasakan hal yang baik ya, maka hal yang buruk ketika menjadi kebiasaan nggak ngerti lagi mana yang baik ya, gitu. Hanya jadi dinormalisasi gitu. Iya. Itu saya setuju loh. Karena gini Mbak, misalnya ya, kan dulu tuh sering nggak, wah ada ini nggak level presiden lah, level bupati, wali kota. Bupati wali kota itu ukurannya itu sederhana sekali. Jalannya nggak rusak dan nggak korupsi udah dianggap baik. Kan itu mengerikan. Padahal itu bare minimum. Jauh dari minimum kan. Iya, ya. Kok bisa ya kita jatuh dalam itu kan berarti untuk mencapai itu saja benchmarknya udah mungkin susah nyarinya gitu kan. Iya. Ya kok sampai hanya keinginan masyarakat yang penting jalannya halus dan enggak korupsi. Iya. Ya kan, enggak punya visi ke depannya mau apa, pemberdayaan masyarakatnya gimana dan lain sebagainya. Enggak usah ngomong itu gitu. Jadi cukup di dataran itu saja. Kemarin itu kan ada itu loh, ada kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang seorang dokter itu yang kemudian Iya. Setelah dia pergi, Kori ya kalau nggak salah. Iya, dokter Kori itu kan. Terus kemudian kan akhirnya dia mencabut tuntutan kepada suaminya toh. Betul. Gitu. Dan publik sekali lagi sama seperti kejadian di seorang artis dangdut sebelumnya gitu ya, di mana publik mendukung dokter Kori, terus tiba-tiba publik mendukung viktimnya, terus kemudian habis itu mereka marah karena viktimnya balik lagi. Terus beberapa orang bilang jangan marah, ini memang sulit banget lepasnya gitu ya. Ini karena udah di gaslighting berkali-kali sehingga mereka pasti nggak sulit untuk lepas. Tuh banyak orang ngomong kayak gini, ya udah tahu di gaslighting kok malah bukannya pergi gitu. Nggak paham situasinya seperti apa. Padahal orang-orang yang ngomong ini mungkin adalah orang-orang yang di gaslighting sama negara berkali-kali sehingga tetap memilih orang-orang atau politisi-politisi yang menggaslight mereka. Gitu. Publik kita itu udah di gaslight habis-habisan. Terus ya, yang menggaslight itu dibelain habis-habisan. Dalam bahasa yang sangat kasar, mohon maaf ya, dijilat pantatnya sampai bersih. Saya tuh sampai bingung gitu. Kemarin itu ya saya memberikan joke gitu, sebuah joke yang kemudian joke-nya itu ya. Tahu saya joke ini? Ya, merosting satu disebut pasangan, aja pasangan capres, Amin ya. Terus kemudian problemnya adalah itu dipakai sama pasangan yang lain. Betul. Sebagai bentuk dukungan. Mohon maaf, itu joke, bukan endorsement buat yang lain. Iya. Gitu. Itu roasting untuk kelompok Amin, tapi bukan endorsement untuk kelompok yang lain. Gitu. Kalau ada 3 pilihan, kita lagi merosting atau mungkin nggak suka juga nggak apa-apa ya. Itu bukan berarti kita mendukung yang 2 kan. Gitu. Nah, saya merosting mereka bertiga sama adilnya. Oh ya? Iya dong. Yang 2 apa coba? Di roasting apa yang 2? Yang 2, dua itu yang mana sih? Yang maksudnya kan yang di roasting yang pertama kan Amin. Iya. Supaya aman.
Supaya enggak, saya bilang kenapa ada cawapres yang dari Menko Polhukam. Ya karena Indonesia butuhnya aman bukan amin. Iya, ya kan? butuhnya aman bukan amin. Bukan amin. Ya. Dan itu dipakai sebagai endorsement untuk enggak. yang tiga gitu kan. Padahal yang tiga itu juga sering saya roasting. Apa tuh? Ada soal wadas juga ada. Soal bagaimana misalnya seringkali capresnya setiap kali dikritik tuh selalu bilang, maaf Anda KTP mana ya gitu. Seakan-akan hanya orang yang KTP Jawa Tengah yang boleh ngeritik gitu kan. Ya banyak lah itu. Sementara yang satunya lagi tentu ya pasangan yang kemudian hasil mengubah konstitusi itu ya banyak lah. Tapi mereka semua saya roasting adil dan merata gitu. Kita setiap tapi bukan itu Mas Putut poinku. Poinku adalah ketika saya ngomong kayak gitu, itu pendukungnya itu ngamuk. Dan ngamuknya itu nggak umum gitu, maksudnya benar-benar ngamuk gitu. Saya tuh bingung, maksud saya gini loh, kalian itu lagi belain orang-orang yang lagi berebut kekuasaan loh. Kok sampai segitunya kalian belain gitu? Iya. Kenapa gitu? Orang-orang ini yang lagi berebut kekuasaan itu bahkan nggak layak mendapatkan amarah kalian loh. Itu aja kalau saya sih. Iya. Nah di Indonesia ini setiap kali terjadi pilpres itu selalu keluar semacam adagium. Lebih baik memilih yang potensi kerusakannya atau jeleknya lebih sedikit dibanding yang banyak, kan kayak gitu. Lesser evil. Seolah-olah kok kita hidup gitu terus ya dari zaman ke zaman ya. Itu. kok selalu hanya begini ya? Paradigma berpolitik kita seolah-olah ini jelek semua, mari kita ya udah ini jelek semua deh. Mari kita pilih yang agak lebih baik dari yang sedikit jelek itu. Iya. Ya. Seolah-olah Indonesia hanya seperti itu gitu. Ya makanya. Saya sempat ngomong gitu juga, maksudnya ada ya kan kemudian beberapa tokoh yang selalu bilang kayak gitu. Ya udah ini kan untuk lesser evil atau untuk supaya yang jahat nggak berkuasa gitu. Itu menurut saya itu excuse yang sangat malas. Gitu. Dan yang kedua, kalau emang ini negara nggak punya stok orang yang benar-benar baik, bagaimana kalau kita dibubarkan saja? Atau untuk sementara nggak usah ada presiden dulu. Society-nya ini gagal apa gimana sampai kita nggak punya orang yang benar-benar baik, yang memang benar-benar layak, gitu kan? Nah, itu yang ya. Tapi ya publik nanti 5 tahun lagi gini lagi. Kayak sakit ini aja, kayak sakit asam lambung aja. Giliran pas asam lambung, langsung, oh iya sadar aku harus hidup sehat. Begitu asam lambungnya udah nggak ada, sakitnya hilang, ya udah kita makan pedas lagi yuk, gitu kan, stres lagi yuk, gitu. Gitu aja terus. Oke. Nah, gitu sih. Dalam konteks ini Mbak Inayah punya ide nggak? Sebetulnya ini bisa loh diperbaiki dengan lebih baik lagi gitu. Cara-cara begini nih gitu. Supaya nggak kita balik lagi 5 tahun lagi akan seperti itu, 5 tahun lagi akan seperti itu. Gitu. Ya tapi PR-nya memang besar sekali ya. Betul. Gitu. Kan kita sering banget bicara itu. Saya hari ini tuh, ya itu tadi yang kita sedih itu kan karena kemudian itu jadi tampak normal itu loh. Hal-hal kayak gitu tuh jadi tampak normal. Itu aja masih jadi PR gitu. Bahwa belum semua orang menganggap itu sebenarnya memang problem. Gitu. Ya. Saya itu dulu. Soalnya gini Mbak, saya menyitir salah satu politikus ketika dapat uang. Itu lucu tuh. Dan saya pikir bener juga. Masyarakat bilang, ya saya kan pestanya 5 tahun sekali. Anda kan pestanya 5 tahun terus. Berturut-turut. Tertawa dalam kepahitan. Tertawa sambil nyoblos. Iya sih. Iya kan?
Artinya ya nggak ada tuh pendidikan politik, nggak ada proses demokrasi yang berkualitas. Ya, Kita kan nggak berani bilang loh Mbak, proses demokrasi kita berkualitas. Anggota DPR hampir sebagian besar ya seperti itu. Bahkan menurut riset kualitasnya menurun makin tahun. Dari sisi keterwakilan perempuan makin kualitas sedikit. Demokrasinya memang kalau menurut saya juga emang, terutama saya gini, saya di Greenpeace gitu. Kemarin teman-teman Greenpeace mengadakan aksi dan itu di di Ciduk gitu ya. Iya. Gitu. Dan terus kita masih mau ngomongin demokrasi baik-baik aja gitu. Kualitasnya oke enggak. Dan itu bukan cuma satu. Jadi ada teman saya besoknya beda lagi dari kelompok yang berbeda. Itu kemudian melakukan aksi gitu. Itu begitu juga gitu, diintimidasi dan segala macam. Dan ini jadi sesuatu yang apa ya? Rasan-rasan. Tapi nggak bisa dikeluarkan secara terbuka gitu. Dan itu kan sebenarnya presiden buruk gitu. Kalau kita ngomongin demokrasi gitu kan. Saya sempat waktu tahun lalu ada di satu forum di mana ada satu orang dari pemerintah yang marah-marah karena ketika dibilang bahwa secara data indeks demokrasi kita turun gitu. Terus dia ngeyel, dia bilang enggak kok, kita udah bagus gitu. Kita tuh naik. Buktinya di pemilu kemarin angka keikutsertaan dalam mencoblos itu naik, dia bilang gitu. Ya kalau cuman itu, bahwa itu jadi salah satu indikasi, ya benar gitu. Tapi bahwa itu kemudian jadi menggambarkan demokrasi kita jadi berkualitas dan bagus dan naik, yang enggak juga gitu. Karena sekarang kalau cuman masalah coblos-coblosan ya gitu. Lah, partisipasi orang untuk mencoblos di Korea Utara juga nyoblos semua. Nggak usah Korea Utara. Zaman Orde Baru juga nyoblos. Iya itu nyoblos semua. Tapi kualitas demokrasinya kan. Saya punya cerita lucu itu tahun 80-an ada mbok saya. Udah meninggal loh Pak, udah meninggal. Jadi nggak usah dipermasalahin. Itu mau nyoblos. Datang ke TPS sama bapak kan, sama bapakku. Terus keluar lagi, dia masuk ke TPS terus keluar lagi. Terus dia ngomong gini, namanya gue orang wong dusun ya gitu. Terus dia keluar lagi terus ngomong gini sama bapak saya. Pak, apa Mbok? Kok nggak ada gambar Palu Arit mana? Itu epic, menurut saya epic banget. Itu waktu Gus Dur mendampingi di masyarakat atau gimana? Karena si Mbok itu memang kerja di rumah saya, jadi pengasuh saya. Zaman dulu. Bapak langsung lari ke dalam bilik. Udah nggak ada. Wah. Tapi itu justru bisa menggambarkan seberapa demokratisnya Gus Dur ya. Sampai Oke, terakhir Mbak Inaya. Dalam waktu dekat ini situasi politik akan semakin panas, ya. Nah, untuk Mbak Inaya dan teman-teman yang bukan skeptis sih, enggak ya, saya menamakan sebetulnya punya keinginan untuk kualitas demokrasi itu meningkat deh gitu. Nah, dalam situasi yang memanas kayak gini nih gimana nih? Seruan atau ajakan atau apapun lah. Ya, ajakan untuk kritis saja. Dan kayak tadi tuh loh, jadi jangan nggak milih pakai sentimen gitu. Jadi nggak usah sampai ngamuk-ngamuk belain calon kita gitu kan. Oh mereka tuh lagi nyari kekuasaan, ngapain kita sampai ngamuk-ngamuk belain? Mereka loh yang dapat kekuasaan, bukan kita loh yang nyoblos. Ya kan gitu. Jadi maksud saya gini, nggak apa-apa, nggak mau nyoblos aja, tapi dengan kesadaran penuh soal tadi itu loh, soal oh ya ini emangnya saya coblos orang yang mencari kekuasaan, orang yang ini gitu, yang emang akan jadi penguasa, akan membuat kebijakan-kebijakan gitu. Jadi salah satu juga yang sering miss itu adalah legislatif. Itu juga teman-teman sering banget miss dan PR-nya nggak dikerjain. Saya ingat di 2 pemilu ke belakang itu, saya sehari sebelum coblosan legislatif itu, saya digabung ya, itu teman-teman saya itu semuanya nelponin atau WhatsApp terus bilang, saya mesti nyoblos siapa ya? Saya dapil ini gitu. Aduh. Terus saya mesti ngecek satu siapa itu yang ini. Sebentar saya baru bilang ini gitu.
Karena ya itu. Jadi PR-nya tolong dikerjakan dari sekarang. Ketahui siapa yang akan maju di dapil Anda, partainya apa. Jadi tapi usahakan ya jangan nggak pakai sentimen aja, tapi benar-benar Ya jadi masyarakat pemilih lebih proaktif juga ya. Iya, memang harus proaktif semuanya. Saya rasa di kondisi hari ini kita nggak bisa rely pada penguasa, pada pemimpin, pada tokoh politik. Nggak bisa. Udah kita aja udah yang non partisan, yang kelompok-kelompok yang ngeh gitu. Udah ini aja kita ngomongin aja lah gitu. Makin banyak ngomong gitu. Dan jadi apa namanya? Jadi apa ya? Jadi toa. Itu aja yang bisa dilakuin. Terakhir, pertanyaan terakhir. Seandainya Anda boleh memilih tidak calon ini saja, presiden yang menurut Anda siap memimpin Indonesia? Aldi Taher. Ini serius nih. Nah itu dijadikan rujukan loh. Kalau saya, kita ini ya udah apa namanya, udah serius-serius milih jadinya kayak gitu juga. Ya udah sekali-sekali milihnya nggak serius aja sekalian. Kenapa? Sampean siapa? Saya Bu Susi. Oh Bu Susi ya. Kalau saya. Kalau Anda? Nggak tahu. Belum ya? Belum. Aldi Taher berarti. Emang serius Aldi Taher. Kalau Ukraina aja bisa punya Zelensky. Oh iya. Dan Aldi Taher tuh ternyata cerdas ya orangnya. Dia pura-pura kayak gitu. Saya sempet dulu sempet rekaman bareng kita kayak radio gitu, jadi host radio. Rekaman sama Aldi Taher. Dan dia rajin baca. Dia sering WhatsApp saya, Mbak, buku apa yang bagus? Mbak, aku baca buku ini bagus nggak gitu. Jadi dia ya, jadi dia gitu. Aktor sesungguhnya 24 jam. 24 jam. Karena saya ternyata anak ini cerdas. Dia pura-pura aja bego gitu. Tapi cerdas itu. Oke, Mbak Inaya. Terima kasih atas waktunya, bisa diberi kesempatan dan semoga sukses acara Haul Gus Dur di Ciganjur. Saya mau memastikan Haul Gus Dur itu kan 2 kali dalam 1 tahun. Iya. Itu tanggal 16 Desember dan tanggal berapa? Tanggal 16 Desember sama kalau yang di Tebuyong saya belum tahu ya. Karena itu kan dia akan ngikutin penanggalan Hijriah. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi di Indonesia ini ada satu tokoh yang haulnya itu 2 kali dalam setahun. Enggak 2 kali. Karena masyarakat itu dalam berbagai bentuknya, dari berbagai kelompok, itu juga bikin masing-masing. Jadi saya nggak tahu, mungkin bisa sampai Januari biasanya. Oh iya, tapi kan itu kan karena Desember sebetulnya. Oh, iya, cuman iya. Karena waktu, tapi ada tanggalnya, peringatan kan kalau itu wajar ya. Iya. Kan kalau nggak salah beliau meninggal 30 Desember, ya dihaulin itu kan asal masih Desember dan Januari masih wajar. Kayak kalau memperingati Nabi Muhammad itu apa namanya? Maulid Nabi itu kan tidak harus di tanggal itu kan, bulannya kan lebar tuh gitu. Tapi ada memang selalu 2 kali itu Gus Dur itu. Okay. Betul. Ya semoga sukses acaranya. Mas Putut. Ya. Oke teman-teman, itu obrolan saya dengan Mbak Inaya yang ternyata penggemar Aldi Taher. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.